Selingan nih tentang teori evolusi. Saya mau memberikan beberapa metode mudah untuk menentukan apakah suatu statement atau berita itu benar atau salah. Sebenarnya ini bukan masuk dalam suatu metode ilmiah atau metode yang tepat dalam mencari kebenaran sih, tetapi ini adalah metode mudah dan cepat. Apalagi kita hidup di era dimana kita selalu kebanjiran informasi. Karena dalam banyak hal sebenarnya kita tidak dapat mengecek langsung apakah berita itu benar atau salah. Misalnya ketika kita melihat berita bumi datar atau bulat nih, kebanyakan kita hanya membaca dari buku baik statement bumi bulat atau datar, dan kita tidak memeriksanya langsung seperti melakukan metode saintifik untuk membuktikan bumi bulat. Demikian pula tentang teori evolusi. Kita tidak melakukan pembuktian dan mengujinya langsung karena tentunya kekurangan waktu dan uang kan. Maka metode berikut adalah metode yang tepat untuk mencari tahu suatu statement benar atau salah. Berikut adalah step-step dari metodenya. Yang pertama nih, cari berita atau statement tersebut dari berbagai macam sumber yang tidak memiliki kepentingan yang sama. Misalnya, kita mau tahu apakah Joe Biden menjadi presiden Amerika. Kita tinggal mencoba mencari sumber yang berbeda yang mungkin tidak memiliki kepentingan yang sama. Kita cari berita di Indonesia, misalnya dari Kompas. Kemudian kita cari berita dari luar, yaitu Amerika sendiri tentang hal itu, yaitu misalnya dari CNN nih. Dan kemudian misalnya berita di India atau Cina yang berbahasa Inggris, yang bisa kita mengerti, yang memberitakan masalah serupa. Bila jawabannya sama, bahwa Joe Biden jadi presiden Amerika, maka kita bisa tahu bahwa memang Joe Biden menjadi presiden. Ini hanyalah suatu contoh, tentu kadang kita tidak perlu memeriksa dari sumber yang berbeda, namun dalam beberapa hal kita perlu memeriksanya karena tidak semua berita semudah itu dipercaya, terutama yang berhubungan dengan agama. Kemudian pemeriksaan pada sumber yang berbeda, ya maksud saya sumber yang berbeda tersebut akan melihat netralitasnya, akan terlihat netralitasnya. Sebagai contoh dari teori evolusi itu dipelajari di semua negara, ya, di semua negara, di Indonesia, Rusia, Amerika, dan Cina. Semua belajar biologi namanya biologi evolusioner, bukan biologi Adam Hawa nih ya. Untuk apa Cina, Amerika, Rusia berkonspirasi dan bersatu tentang teori evolusi? Apakah mereka berusaha untuk mengeluarkan Anda dari agama Anda? Padahal mereka selalu berseberangan, misalnya dalam hal ideologi atau sering berperang baik dalam hal dagang ataupun militer. Atau argumen lain bahwa mereka terlalu bodoh untuk menerima teori evolusi. Ya masa mereka terlalu bodoh untuk mengetahui bahwa teori evolusi hanyalah konspirasi atau kebohongan, kan gitu, lucu banget. Mereka maju dalam hal ekonomi, teknologi, dan sains. Ya masa iya mereka sebodoh itu? Sebaliknya, Islam justru buruk dalam hal ekonomi dan ilmu pengetahuan. Jangan-jangan Anda lah yang bodoh, bukan orang-orang di sekitar Anda. Nah, ini hati-hati nih ya. Sebaliknya nih, sebagai perbandingan ya. Sebaliknya, Adam dan Hawa hanya dipelajari di versi agama Ibrahim, seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan turunannya seperti Bahai dan lain-lain lah ya. Sedangkan agama Hindu tidak pernah mengenal Adam dan Hawa. Nah, itu. Jadi Anda harus membandingkan juga di sini. Kedua, lihat brandnya. Walaupun dalam keilmuan ini tidak bisa dipakai ya, karena ada namanya argument from authority. Namun dalam metode cepat mencari kebenaran ini penting. Banyak sekali berita-berita yang berhubungan dengan agama, isinya ngawur, namun kita cenderung mempercayainya hanya karena itu mempertebal iman kita. Misalnya seperti babi haram. Dalam situs-situs Islam, mereka selalu mencari pembuktian bahwa ada keilmiahan di balik haram babi. Namun, jika kita cari di situs-situs resmi seperti situs dari organisasi besar seperti universitas, atau misalnya situs dari Kompas atau media Indonesia yang cenderung netral, hal ini tidak pernah ada. Ketiga, bandingkan dengan yang kontradiksi.
Misalnya seperti di contoh pertama tadi atau video saya sebelumnya, saya tidak hanya mencari penjelasan tentang teori evolusi, tetapi juga dengan membandingkannya dengan Adam Hawa. Dalam perbandingan ini, saya melihat mana data yang lebih dekat dengan kebenaran. Tentu saja teori evolusi banyak hal yang belum benar-benar dimengerti. Sama seperti teori-teori lain dalam sains. Tetapi itu tentu tidak saja akan membuat Adam dan Hawa menjadi benar secara otomatis. Adam dan Hawa harus dibuktikan secara independen, ya, bukan mencari-cari kesalahan teori evolusi dan berarti Adam dan Hawa benar. Yang enggak, dia harus dibuktikan secara independen. Saya punya segmen khusus tentang kesalahan berlogika seperti ini. Lain kali kita akan coba membahasnya secara mendalam. Saat ini saya pikir cukup sampai di sini. Untuk next episode kita masih mencoba untuk membahas teori evolusi, ya, terutama tentang warna-warni dalam dunia binatang, dan ini hal yang seru sekali nanti coba Anda lihat. So, tetaplah pada channel ini, karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang berintelektual. Namun justru, kadang kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.